Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi saya mengucapkan selamat Paskah buat setiap saudara sekalian. Hari ini hari di mana Yesus bangkit. Yesus telah membuktikan dirinya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu di hari kebangkitan Kristus. Untuk itu mari berbicara berkata-kata bagi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa bahwa Yesus Kristus, Dia tidak hanya sekedar mati, tidak berdaya, disiksa, sengsara, dizalib, dan kemudian Dia mati. Namun Dia yang memiliki otoritas atas kehidupan dan kematian itu, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan, kasih setia, berkat, rahmat, limpah, anugerah, bahwa kami menjadi orang-orang yang beruntung, boleh memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian bagi kami. Untuk itu mari berbicara berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicara kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 15 ayat 20-21 mengatakan kepada kita, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang pasti merupakan fakta sejarah, Yesus Kristus, Dia bangkit dari kematian. Walaupun ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang menyerupai yang sama, bahwa ada dewa-dewi lahir bukan karena hubungan seksual, karena titisan dewa, ada yang mati dan kemudian ada yang bangkit lagi. Dan mereka menuduh bahwa kekristenan itu ajaran agama mitos belaka. Karena ada begitu banyak tuduhan-tuduhan yang terkadang memang merupakan hoak yang tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa kebangkitan Kristus itu hanya merupakan imajinasi para murid-muridnya. A.W. Wilson mengatakan dengan jelas bahwa kebangkitan itu merupakan imajinasi para murid yang tidak masuk akal. Bahkan ada yang mengatakan kuburannya salah. Para murid-murid, terutama wanita-wanita itu, dia salah menemukan kuburan Yesus karena di sana ada banyak kuburan. Dan ada satu tuduhan bahwa di Talpiot dekat Yerusalem ditemukan kuburan Yesus dan keluarganya. Saudaraku, jangankan kebangkitannya yang spektakuler itu, kematiannya saja juga diragukan. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi Yesus tidak pernah disalib. Kepercayaan lain mengatakan, oh salah, yang disalib itu Yesus. Tetapi Yesus tidak mati disalib. Dia cuma pingsan waktu turun. Dia jalan-jalan, dia pergi ke India, menikah dan punya anak-anak yang banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang harus diakui, tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang merupakan sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak masuk akal, sekalipun merupakan semacam analisa, penelitian, penyelidikan.
Jangankan ribuan tahun sesudahnya di zaman Yesus pun, para murid mereka ketakutan karena orang-orang Farisi sudah menyogok para penjaga-penjaga kubur itu, bilang bahwa muridnya yang mencuri. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi apapun kata orang, fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Oleh sebab itu yang pertama, mari dari kebangkitan Kristus itu mentransfer kita supaya kita dapat hidup di dalam kuasa kebangkitan. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kita tidak hidup di dalam kubur. Kita tidak hidup di dalam kesepian. Kita tidak hidup dalam bau busuk. Kita tidak hidup di dalam tanah yang kotor, yang najis, yang gelap gulita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita menyadari dengan pasti satu hal yang terbaik ketika kita melihat apa yang Yesus lakukan bagi kita sekalian. Bahwa Yesus Kristus hidup. Dia tidak lagi mati karena kebangkitannya itu. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Kalau orang di dalam kubur, sudah pasti itu tidak ada kehidupan. Di dalam kubur yang pasti tidak ada ucapan syukur. Di dalam kubur tidak ada pujian dan penyembahan. Di dalam kubur tidak ada sukacita. Oleh sebab itu, mari kita tidak lagi di dalam kubur, tetapi kita menjadi orang-orang yang bangkit, orang-orang yang menikmati kemuliaan, menikmati kuasa. Dan bagaimana untuk kita dapat hidup dalam kebangkitan? Yang pertama, mari kita sadari, yang pertama, kita on the track. Kita harus on the track. Bagaimana on the track? On the track itu berada dalam jalurnya Tuhan. Berada dalam jalur kuasa kebangkitan. Itu merupakan rute di mana kita memperoleh hal-hal terbaik yang Allah miliki. Kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, di sana ada memiliki semacam gairah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita on the track, kita tidak hidup di dalam hoak, kita tidak hidup di dalam angan-angan dan bayang-bayang semu. Artinya, kita tidak hidup di dalam banyak hal yang merupakan duka cita bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita hidup di dalam jalurnya Tuhan? Hidup dalam jalurnya Tuhan itu bukan kita hidup di dalam hukum-hukum. Kita tidak lagi hidup di dalam apakah kebenaran itu, apakah ini boleh, itu tidak. Apakah ini halal, apakah ini haram. Tidak. Kita tidak berada dalam hukum halal dan haram. Kita tidak berada dalam hukum jangan ini, jangan itu. Roma pasal 12 hanya menyatakan bahwa ini yang baik, yang benar dan sempurna. Baik, benar dan sempurna. Harus disadari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita kalau kita hidup di dalam hal yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Allah. Kita tidak lagi hidup di dalam Taurat dengan berbagai macam aturan-aturan. Taurat yang sangat menyusahkan. Taurat yang hanya memberitahu bahwa ini dosa, itu salah, itu tidak boleh, ini yang boleh. Kita tidak sibuk dengan perkataan jangan lagi, jangan ini, jangan itu, tidak. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas. 2 Korintus 3 ayat 6 saya bahkan bacakan buat saudara. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis,
tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Haleluya, saudaraku. Dengar. Kita tidak hidup dalam hukum yang mematikan. Kita tidak hidup dalam dogma, dalam liturgi. Kita tidak hidup di dalam upacara-upacara keagamaan. Tetapi kita hidup di dalam roh yang menghidupkan. Artinya ketika kita percaya kuasa kebangkitan, kita hidup di dalam kuasa umat pemenang, kuasa anak Allah, orang yang dikuduskan, orang yang diberkati, orang yang penuh kemuliaan, imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi harus diakui bahwa hidup yang berkualitas itu berjalanlah dalam on the track, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam rel, jangan berjalan di luar relnya Tuhan. Kalau kita di luar relnya Tuhan, sudah pasti kita akan binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu memiliki arti dalam bahasa Ibrani Pesak atau bahasa Aram Pasga. Kalau bahasa Yunaninya di sana Pasa. Artinya dilewati, dilompati. Kekristenan harus belajar melewati, melompati kuburan itu. Gambaran kuburan yang ada dalam kuburan itu apa? Ya tadi kesepian, duka cita, tangisan, ratapan, dan berbagai macam hal yang menyakitkan. Ada banyak orang bercerita, ngeri. Ada siksa kubur. Di kuburan ada belatung, ada ulat. Tidak ada kecantikan, tidak ada kegantengan. Secantik-cantik apapun, seganteng-ganteng apapun. Kalau saudara sudah ada di dalam liang lahat, saudaraku yang kekasih, sudah tidak ada bentuknya beberapa waktu kemudian. Mumi sekalipun, dibalsem dengan ratusan juta sekalipun, kelak berapa ratus tahun kemudian wajahnya juga hilang. Tetapi mari kita tidak berada dalam kubur, kita on the track. On the track di mana? On the track dalam kuasa kebangkitan. Kita tidak sedang berusaha untuk menghindari hidup kita dari perzinahan. Tetapi kita hidup mengejar kekudusan. Kita tidak menghindarkan diri, dikit-dikit menghindarkan diri. Kalau kita sedikit-sedikit menghindarkan diri, di sana ada pencobaan. Dikit-dikit pencobaan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan jauhkan kami dari yang jahat. Kalau kita selalu jatuh dalam pencobaan, maka yang jahat akan mendekat. Jangan kita jatuh dalam pencobaan supaya kejahatan itu tidak mendekat. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, maka harus diakui yang jahat itu akan mendekat. Kita tidak sedang menghindarkan diri dari hal-hal yang najis, yang kotor. Tetapi kita sudah meninggalkannya, maka kita mengejar kekudusan, mengejar kemuliaan, on the track, lari menuju satu titik, namanya kekudusan, keadilan, kemuliaan. Hai manusia Allah, kata Paulus, kejarlah keadilan, kejarlah kesucian. Kita tidak lagi sibuk menghindarkan diri, tapi kita sudah lari mengejar. Kita perlu tahu, saudaraku, Yesus mati di atas salib, dan kemudian dia bangkit pada hari ini. Dia tidak sekedar mengampuni dosa, tetapi dia berikan kekuatan untuk kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Tidak ada artinya Yesus mati menebus kita dari dosa. Tidak ada artinya dia menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita ditebus dari kesalahan, dari kelemahan, dari kegagalan. Tapi dia tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tidak tinggal di dalam, tapi kita terus menerus
Sebagai orang yang berdosa yang sudah ditebus, kita jatuh lagi, jatuh lagi. Sehingga kita selalu berdoa, Tuhan ampunilah kami sebagai pendosa-pendosa ini. Ampunilah kami orang-orang berdosa. Minta ampun memang harus. Minta ampun itu wajib. Hukumnya kudu. Karena ada banyak kesalahan dan kelemahan manusia secara daging. Tetapi harus diakui dengan jelas. Kita bukan sebagai pendosa. Kita sebagai orang yang sudah ditebus dari berbagai macam kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Sehingga pemazmur berkata, berbahagialah orang yang ditebus, orang yang pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa. Ingat bahwa ketika kita mau on the track di dalam Tuhan, berada dalam jalur kebangkitannya Tuhan, di sana ada satu kata di mana kuasa Allah terjadi dalam diri kita. Kita bukan saja dibebaskan dari dosa, tetapi kita diberi kemampuan, diberi daya, diberi energi untuk tidak tinggal di dalam dosa. Saudara yang terus-menerus tinggal dalam dosa, saudara yang terus-menerus hidup di dalam kubangan-kubangan kenajisan padahal sudah dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini belajarlah dalam on the track, dalam jalur kebangkitan. Dan jalur kebangkitan itu mengatakan kepada kita untuk kita menikmati yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Kita tidak sibuk untuk hal-hal yang seperti itu lagi. Kita sudah mengejar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kita tidak sibuk untuk menghilangkan akar pahit kita. Kita tidak sibuk untuk mencoba melupakan segala kepahitan, kekecewaan. Ada begitu banyak orang yang menyakiti kita. Ada banyak orang yang mengkhianati kita. Orang sudah kita tolong, orang yang sudah kita berkati, orang yang sungguh-sungguh datang dalam ketidakberdayaan, datang dalam kenajisan, datang dengan pertolongan yang butuh pertolongan dari Tuhan. Dia datang ke pendeta sana, ditolak, datang pendeta sini, ditolak, datang pendeta situ, tidak diterima. Tapi ketika datang kepada kita, kita tolong dia. Orang yang kita tolong yang sama, yang pertama-tama bisa memuji-muji, mengagung-agungkan kita, menganggap kita sebagai bapak, menganggap kita sebagai orang tua. Tiba-tiba dia bisa berkhianat, bisa menyakiti, bisa memalingkan muka, memandang sebelah mata bagi kita. Oh, saudaraku yang kekasih, di mana-mana kita dijelekin. Nggak usah dijelekin juga, kita bisa jelek sendiri, bukan saudaraku yang kekasih? Orang yang sungguh-sungguh berkualitas, yang hidup di dalam trek kebangkitan Kristus adalah orang yang tidak berusaha melupakan dan menghindarkan diri dari kepahitan, tetapi sudah mulai memberikan pengampunan, sudah hidup dalam anugerah belas kasihan yang berasal daripada Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita on the track. Kita tidak sedang sibuk untuk bagaimana menghemat, bagaimana berhati-hati supaya kita tidak miskin. Tetapi kita harus lebih lagi untuk belajar memberi, belajar berkorban, belajar memperkaya orang lain, belajar menolong orang lain. On the track, kuasa kebangkitan itu menyibukkan diri. Bukan saja kita bebas dari segala sesuatunya, tapi kita bebas untuk melakukan apapun juga. Kita bukan saja dibebaskan dari dosa, tetapi kita bebas untuk melakukan berbagai macam kekudusan, kemuliaan, kesucian, dan anugerah yang besar. Haleluya, saudara. On the track. Hidup di dalam anugerah. Hidup dalam kemuliaan. Bukan sibuk diri sendiri. Bukan sibuk untuk kepentingannya sendiri. Bukan sibuk untuk hal-hal duniawi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hal yang kedua, kita tidak boleh kehilangan arah. Kalau kita kehilangan arah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka harus diakui, kita sendiri akan gagal. Jangan sampai kita kehilangan arah, kehilangan fokus. Di samping kita on the track, tetap fokus, jangan kehilangan arah. Kalau kita kehilangan arah, maka dapat dipastikan kita akan melengseng jauh. Murid-murid yang gagal mengikut Kristus karena dia kehilangan arah. Karena mereka adalah orang-orang yang masih berpikir hal-hal yang untuk kepentingannya sendiri. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara dengan jelas dan mengertilah bahwa kebenaran ini penting untuk kita rasakan, untuk kita nikmati. Jangan kehilangan arah. Kita tidak juga menghindarkan diri dari penyakit lebih dibanding kita menjaga hidup ini menjadi hidup yang sehat. Jadi harus diakui kita harus memiliki pola hidup yang sehat daripada kita menghindarkan diri dari penyakit. Orang sibuk supaya dia tidak sakit, dia menghindarkan diri sedemikian rupa. Tetapi harus diakui, ketika kita serius, kita on the track, kita fokus, hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang berada dalam rute kuasa kebangkitan. Untuk hidup dalam kuasa kebangkitan, kita on the track. Kita berada dalam jalurnya Tuhan dan tidak kehilangan arah. Jadi kita tidak fokus menghindarkan diri dari penyakit. Kita fokus untuk hidup sehat. Kita berhati-hati untuk menjaga makanan kita. Kita berhati-hati untuk tidak merusak berbagai macam keindahan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa jantung kita membutuhkan udara, paru-paru kita membutuhkan udara, membutuhkan oksigen, maka kita sangat memerlukan oksigen itu. Saya tahu apa artinya megap-megap seperti ikan mas koki. Saya tahu betapa oksigen itu mahal harganya. Kalau kita tidak sadar itu, saudaraku yang kekasih. Orang yang sehat mungkin tidak pernah menyadari. Tetapi ketika orang pernah mengalami sakit paru-paru, sakit jantung, dia sadar, dia akan mengalami bahwa bernapas seperti ini sudah merupakan anugerah besar. Sekali waktu, saudara, nafas ini tidak ada lagi dalam hidung kita. Tidak tahu saudara dulu, saya dulu, atau siapa. Oleh sebab itu, ketika kita masih bisa bernapas, kita bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hari-harimu bersama Tuhan. Fokus hidup sehat. Hati-hati untuk apa yang masuk di mulut kita. Saya menyadari itu, memang yang enak di mulut ini kadang-kadang merusak organ yang di dalam. Yang nikmat di mulut ini merusak jantung, merusak paru-paru, merusak peredaran darah kita. Yang masuk mulut ini loh, yang membuat kita punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan sederetan penyakit-penyakit yang lain. Mari fokus, lebih baik kita fokus, nggak kehilangan arah. Mari kita fokus. Lebih baik kita fokus dalam perdamaian daripada kita mencari perdamaian. Kita melihat Rusia dan Ukraina sibuk perdamaian sono, perdamaian sini.
Kenapa nggak dari dulu kamu tuh rukun-rukun saja? Kenapa nggak dari dulu ngomong, diskusi bersama-sama? Kalau tidak demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah pasti ada yang ngeyel, orang Jawa bilang. Ada yang bandel, ada yang stubborn. Sampai orang emosi sedemikian rupa. Terjadilah perang. Kalau sudah perang begini, saudaraku yang kekasih, ribuan jiwa mati sia-sia. Barusan kita mendengar satu keluarga ditembak mati. Dan istri melihat suaminya ditembak mati. Anak-anak melihat ibunya ditembak mati. Dan terakhir anaknya ditembak mati. Satu keluarga dihabisin. Kalau sudah begitu, demi apa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Mau perdamaian pun korban sudah begitu banyak, bukan? Mbak, ya dari dulu dialog, rukun, baik-baik. Oleh sebab itu jangan berkhianat deh. Jangan mengkhianati orang-orang yang telah berbuat baik kepada saudara. Mungkin saudara berhasil menjelek-jelekan orang-orang yang pernah memberikan nafkah kepada saudara. Setidak-tidaknya sudah menikmati kue. Saya nggak pusing dijelekin orang. Nggak usah dijelekin juga, saya bisa jelek sendiri kok, saudaraku. Jaga diri. Demikian juga saudaraku yang kekasih dalam kehidupan kita. Ketika saya sariawan, ketika usus saya radang, saya nggak doyan makan. Makan sedikit cukup, makan sedikit cukup. Nggak kuat banyak. Kenapa? Organ tubuh saya sakit. Nggak ada minat makan jam-jam makan. Sesudah saya sakit, 7 kilo saya turun. Saya sudah mulai makan lagi, menikmati hal-hal yang enak. Saya baru sadar, kalau kita makan hanya lapar, itu mendatangkan penyakit. Kalau orang makan secara rutin tepat pada waktunya, jauh lebih sehat. Demikian rohani kita. Kalau kita tidak ada keinginan berdoa, menyembah, tidak ada keinginan untuk bersyukur, tidak ada keinginan untuk melayani, rohani kita sakit. Anatomi spirit kita terluka. Anatomi spirit kita tidak berbentuk karena tidak ada asupan rohani. Asupan rohani itu yang Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti, dari segala firman. Firman itu membentuk anatomi spirit kita. Kelak ketika kita dipanggil Tuhan, roh kita keluar. Itu anatomi spirit kita kebentuk. Karena asupan kebenaran yang kita miliki. Langkah kaki kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Sehingga anatomi kaki kita terbentuk ketika kita mencari dan memuliakan Tuhan dengan langkah-langkah kita. Ketika kita berbuat baik, kita sedang membangun tangan kanan Allah di dalam diri kita. Ketika kita melawan kejahatan, kita sedang membangun tangan kiri Tuhan. Ketika kita tidak mau melihat hal yang buruk, yang kotor, yang najis, maka kita sedang membentuk mata Tuhan di sini. Ketika kita sedang berkata hal yang benar, berkata hal yang jujur, berkata hal yang indah, berkata sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, maka kita sedang membentuk mulut Allah di dalam diri kita. Ketika kita sedang mendengarkan hal-hal yang baik, kita mendengarkan hal-hal yang tidak menipu, hal-hal yang sangat enak didengar karena kebenaran firman Allah. Kita sedang membentuk telinga kita. Ingat demut dan stelem. Demut berasal dari kata dama yang artinya darah. Kita adalah keluarganya Allah. Kita adalah hubungan seolah-olah dalam bahasa majas. Kita memiliki hubungan darah dengan Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan barang siapa mengaku Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Ketika kita lahir daripada Allah, kita punya gen, punya DNA, kita generasi Allah. Paulus menyebutkannya, kita menjadi orang-orang yang terhisap dalam
keluarganya Tuhan. Kalau kita terhisap dalam keluarganya Tuhan, kita bukan orang jauh, kita orang dekat, kita bukan orang luar, tetapi kita orang dalam. Kalau kita orang dalam enak, saudaraku yang kekasih, kalau menjadi orang dalam itu enak, saya beritahu kepada saudara. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi kemudian style itu punya arti bayangan. Kita menjadi bayangannya Tuhan. Lihatlah bayangan Tuhan itu apa? Bayangan Tuhan itu karakternya Tuhan. Kita harus hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita, yang memberikan kita karakter yang Yesus miliki, sehingga kita boleh sungguh-sungguh dapat menikmati hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokus, tidak kehilangan arah. Ketika kita tidak kehilangan arah, kita memiliki kehidupan yang kembali ke kehidupan semula, yakni gambar dan rupa Allah itu. Bayangan Allah itu akan menjadikan kita orang-orang yang disebut serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu kalimat yang indah. Nilai seseorang tidak bersifat transaksional. Saya ulang. Nilai seseorang tidak bersifat transaksional. Siapa kamu sehingga kamu... Saya ulang, siapa kamu sehingga aku harus memperhatikanmu? Pertanyaan yang lebih baik untuk ditanyakan ketika kita menahan perhatian kita adalah, siapa saya sehingga saya harus mengabaikan Anda? Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita melihat orang, menempatkan orang sebagai orang yang layak kita hormati. Siapa kita tidak menghormati orang lain? Siapa kita merasa diri kita punya nilai lebih daripada orang? Giliran sama orang-orang yang miskin, yang rendah, yang tidak punya jabatan, seolah-olah kita big boss. Kita orang yang layak marah, kita orang yang layak perintah, kita orang yang layak mengomeli dia, kita orang-orang yang layak punya nilai lebih dari orang-orang di bawah kita. Sementara ketika kita menghadapi pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya, orang-orang crazy rich, orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, kita nunduk seolah-olah kita tidak berdaya. Saudara yang model seperti ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidupnya tidak fokus, tidak menghargai apa yang Allah berikan. Hal yang terakhir yang ingin saya katakan kepada saudara, hidup di dalam kuasa kebangkitan itu adalah hidup yang how to be spektakuler. Bagaimana kita menjadi spektakuler? Alkitab tadi mencatat yang sulung. Ya. Yang sulung dari antara orang-orang yang mati. Alkitab mengatakan dengan jelas, tetapi yang benar ialah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang benar itu memiliki arti sekarang. Sekarang ini. Noni sekarang. Bukan yang benar. Harusnya sekarang Kristus dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana? Dari kematian. Kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Sekarang kita hidup dalam kuasa kebangkitan, dalam on the track tadi, fokus tadi, karena dia yang sulung di antara yang sudah mati, suatu yang spektakuler, bukan? Maka bagaimana kita hidup secara spektakuler? Hidup spektakuler ini, saudara jangan pikir saudara menjadi artis, saudara menjadi orang-orang famous, terkenal, pendeta-pendeta hebat. Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 26 kepada Raja Agripa tentang Kristus Yesus. Ingat ya, peristiwa Kristus itu bukan peristiwa yang terjadi, yang tersembunyi, tetapi terjadi di tempat-tempat yang tidak terpencil. Gara-gara yang satu inilah
Kita tidak menyampaikan sesuatu yang terpencil. Kelahirannya boleh di kota Bethlehem, desa, kampung, tapi kebangkitannya di Yerusalem. Kebangkitan di kota metropolitan di zamannya. Kebangkitan ini membuat orang-orang terperangah, mengerti apa yang terjadi. Negara mana yang tidak kenal Yerusalem? Banyak negara-negara lebih besar dari Yerusalem tidak dikenal. Tapi Yerusalem kecil dikenal di seluruh dunia. Mari kita menjadi sesuatu yang spektakuler. Spektakuler kalau saudara karyawan, saudara menjadi karyawan yang spektakuler. Karyawan yang hebat. Karyawan yang tidak sedikit-sedikit mengeluh. Karyawan yang tidak sedikit-sedikit protes. Karyawan yang tidak sedikit-sedikit ngambek, unjuk perasaan. Kita tahu bahwa musim sekarang musim demo. Indonesia ini ada satu musim namanya musim demo. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Padahal sudah tahu demomu itu tidak mendatangkan ekonomi lebih baik. Demomu itu malah merusak keadaan yang ada, kedamaian, ketentraman. Orang mau cari makan baik-baik, terhalang. Tukang-tukang ojek, tukang-tukang Grab yang hidup di jalanan terdesak karena demomu mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyat yang model mana? Rakyat yang model nasi bungkus kah? Negeri ini sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi spektakuler itu menjadi orang yang baik. Kalau engkau suami, jadilah suami yang baik untuk istrimu. Kalau engkau istri, jadilah istri yang baik untuk suamimu. Kalau kau anak, jadilah anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang dahsyat buat orang tuamu. Sehingga orang tuamu tidak menyesal melahirkan engkau. Orang tuamu tidak sedih perbuatanmu yang hari demi hari tidak bisa menjadi contoh yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar Paskah yang ada adalah kematian. Paskah itu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bukan? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di sana yang ada, sekali lagi, di sana yang ada adalah anak sulung mati. Tetapi yang ada di dalam, di sana ada makanan, ada jamuan. Oleh sebab itu, saudaraku, sesuatu yang luar biasa, kebahagiaan, sukacita. Hanya satu-satunya yang menggenapi domba Paskah ini adalah Yesus. Mengapa bukan Musa sebagai avatar air yang bisa membelah laut? Kenapa bukan Elia yang bisa menjadi avatar air, menjadi seolah pawang hujan, berkata hujan turun, berkata hujan jangan turun, bisa terjadi, bisa mendatangkan api dari langit? Mengapa bukan nabi-nabi yang lain atau Raja Daud, raja yang spektakuler yang sampai sekarang dipakai bendera Israel, bintang Daud? Kenapa bukan Salomo? Salomo yang memiliki hikmat tingkat dewa, bahkan punya kemampuan membangun bait Allah. Semuanya tidak ada artinya dibanding Yesus Kristus. Yesus yang hidup, Yesus yang sungguh-sungguh memiliki kebenaran, tidak bercela. Sebagai domba Paskah, dia tidak bercela, dia tidak berdosa. Kalau saja Yesus berdosa satu kali pun, dia mati di salib, dia menebus dirinya sendiri dari dosa dan kesalahan, kelemahan, kegagalan. Dia sendiri berdosa, bagaimana bisa menyelamatkan dosa dunia ini? Oleh sebab itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang suci, tidak ada siapapun yang sanggup menggenapi Paskah. Domba Paskah itu Yesus Kristus dengan kualitas yang spektakuler, baik secara spiritual, baik secara karakter, tidak ada bandingnya. Karena Alkitab berkata, Yohanes 1:36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah
lihatlah. Di sana dikatakan oide atau oida. Oide dan oida itu lihat, mengerti, pahami, dan kenali. Jadi mari kita mengenal Tuhan, melihat, menganalisa, mengadakan penelitian personal, maksud saya pribadi, dan memiliki hubungan yang nanti sampai ke ginosko dalam bahasa Yunaninya. Yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan. Kata Filipi pasal 3 ayat 10. Mengenal di sana sudah lagi bukan oide atau oida, tetapi mengenal karena keintiman, mengenal karena sebuah hubungan yang dekat erat. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui kebenaran ini, mari kita bangkit. Kualitas Paskah itu terletak bagaimana kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kita on the track. Kita berada dalam jalur kebenaran Allah. Ketika kita berada dalam jalur kebenaran Allah, kita tidak kehilangan fokus. Kita tetap fokus kepada Allah yang hidup. Dan kita menjadi spektakuler bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk banyak hal yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami menikmati hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Bapa. Kami memuji Engkau. Selamatkan negeri ini. Buat negeri ini juga menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga Allah. Negeri ini diselamatkan, Tuhan intervensi di dalamnya. Dan negeri ini tetap berada dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara, biarlah saudara beri subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati saudara, haleluya, amin.